Wow, permainan politik kelas tinggi dipertontonkan Jokowi. Dipastikan Anies dan koalisinya tersungkur. Diam-diam Megawati setuju Jokowi usung Ganjar dan didukung pula oleh Prabowo. Demi NKRI lagi-lagi Prabowo mengalah. Elektabilitas Ganjar yang semakin sulit tersaingi membuat Megawati tak punya pilihan lain. Sehingga saya intens berbicara dengan ketua partai untuk itu, termasuk juga untuk 2024 lah. Kita nggak mungkin tutup itu. Ya. Soal siapa capres, soal cawapres itu soal teknis. Tapi rasa-rasanya membenturkan PDIP dengan Gerindra adalah suatu hal yang rumit bagi saya. Saya masih cukup yakin bahwa di 2024 PDIP dan Gerindra ini akan bersekutu, berkongsi dalam satu kolam kekuatan politik. Nah, kalau kemudian ada harapan, ada ekspektasi didukung oleh Pak Jokowi, itu sangat normal dan itu wajar sekali. Justru kalau kemudian ada yang tidak ingin dukungan Pak Jokowi, itu yang agak abnormal. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti apa ini, tentu pengalaman Pak Jokowi, masukan dari Pak Jokowi itu sangat dibutuhkan. Kesimpulan besar dari survei itu, Ganjar makin meroket, Prabowo pelan-pelan mulai merangkak, dan Anies nyungsep. Kita melihat kan karakter Pak Ganjar itu kan ya seperti Pak Jokowi, dalam arti misalnya pekerja keras, kemudian turun ke rakyat, kemudian belusukan, kemudian ya tidak ada jarak, tidak elitis ya antara tidak ada jarak lah antara dia dengan rakyat, kemudian bekerja sangat luar biasa, dan apa program-program Pak Jokowi pun juga dilaksanakan oleh Pak Ganjar dengan segala resiko. Karena kalau intonasi dan gestur tubuhnya terlampau ditonjolkan mendukung Ganjar, ini tentu akan head to head, akan berkonfrontasi dengan PDIP. Saya membayangkan kenapa misalnya portofolio politik Jokowi belakangan diklaim seakan-akan memberikan begitu banyak proporsi dukungan ke Prabowo Subianto. Itu untuk menegaskan bahwa Jokowi sebenarnya ingin menghindari head to head langsung dengan PDIP. Prerogatifnya adalah seperti Ketua Umum PDIP Ibu Mega. Nah, kalau kita ngelihat Pak Ganjar sekarang itu adalah Jokowi 2014 ya. Jadi memang benar-benar bekerja untuk rakyat ya, apapun. Tapi yang disampaikan oleh Bang Dhanil ya benar, bahwa kita memang membutuhkan dukungan dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu 2024 sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi, persis seperti katakan Pak Prabowo. Berarti Dan memang hasil survei dari Kompas itu saya yakin itu jadi acuan parpol dan politisi dalam mengambil banyak keputusan strategis ya. Apalagi hasil survei Bang Kompas kemarin itu, yang apalagi yang bisa dipercaya katanya, ternyata Anies itu suaranya merosot terus. Yang ngakunya calon presiden paling ambisius. Orang-orang lain belum teriak-teriak capres, dia udah keliling kampanye. Ketika bulan Oktober surveinya 16,5%, di bulan Januari ketika dia udah capek keliling Indonesia, surveinya malah melorot tinggal 13,1%. Karena kalau terus-terusan anatomi kekuatan politik Jokowi, kira-kira begitu, dialamatkan kepada Ganjar Pranowo, bukan hal tidak mungkin. Ini justru akan kontraproduktif. justru akan membuat Bu Mega tidak memberikan tiket kepada... Di end of the day-nya, Jokowi itu akan berkompromi dengan siapapun capres yang akan diusung oleh PDIP. Darah Jokowi itu darah yang merah. Mau Puan, mau Ganjar Pranowo, ataupun yang lainnya. Rasa-rasanya Jokowi juga akan mendukung itu. Itulah yang kemudian nanti akan terjadi kawin silang antara Gerindra dengan PDIP. Anda meyakini itu? Saya melihat suasana seperti itu. Soal Begitu berambisi, begitu ngotot, begitu berkoar-koar, seolah-olah sudah calon presiden beneran. Bahkan dibanding calon-calon lain, dia udah keliling Indonesia, dada-dada, peluk-peluk, kemudian pidato-pidato di mana-mana. Bukan malah naik, bukan malah membuat orang simpati, tapi bikin orang lari. Partai dan juga koalisinya yang mau mendukung Anies itu masih apa ya? Iya tapi enggak. Katanya nggak punya anggaran, katanya miskin, tapi konsisten naik private jet dan juga bagi-bagi door prize. Gue sih membaca
kecerdasan publik Indonesia sudah semakin meningkat. Dia tahu mana kandidat yang cuma ngomong, yang kebanyakan bacot, mana kandidat yang konsisten bekerja untuk Indonesia ke depan. Nah, Joman ini belum menyatakan talak sebenarnya berpisah dari Jokowi. Kok rasa-rasanya Joman, Prabowo mania, mendukung Prabowo? Rasa-rasanya ini ada sinyal dari istana gitu loh. Oke, itu memang itu sinyal dari jelas. istana ya. Jadi Jokowi sebenarnya bersayap betul bahwa Jokowi ini adalah orang yang rasional, membaca angka-angka statistik dan tentu saja ingin menghindari konfrontasi dengan PDIP. Kenapa? Dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai kita menjelang pemilu, pada ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang enggak kita kehendaki. Ya. Survei itu menggambarkan alhamdulillah masyarakat kita makin sehat, masyarakat kita makin tidak mudah ditipu, masyarakat kita makin tidak mau dibohongi dengan jargon-jargon besar, kata-kata segudang, kata-kata manis, tetapi ujung-ujungnya melompong. Ini sekali lagi bukan asal bicara, tapi ada fakta-fakta yang kalau dirangkai, maka berat dan sangat kecil, atau bahkan nggak mungkin Anies bisa memerintah orang Indonesia. Kecuali usung Ganjar sebagai capres pada kontestasi politik mendatang, kabar baik ini sontak mendapat dukungan dari berbagai partai politik dan koalisi besar di Republik ini, meski kontestasi masih setahun lagi. Tapi jika ini terjadi, hampir dapat dipastikan kelompok Anies Baswedan akan tersungkur. Pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memprediksi banyak partai yang akan merapat ke PDI Perjuangan jika partai banteng tersebut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Menurut dia, pencapresan Ganjar didukung oleh banyak pihak, termasuk sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Nama Ganjar kan juga muncul didukung partai-partai lain, kata Adi kepada Kompas.com Jumat 16 Desember. Beberapa waktu lalu nama Ganjar masuk dalam bursa capres Partai Nasdem, namun pada akhirnya partai pimpinan Surya Paloh itu milih mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Belakangan sosok Ganjar juga muncul dalam bursa capres Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Ganjar juga dapat didukungkan dari Partai Solidaritas Indonesia untuk maju capres. Seandainya pun PDIP urung memberikan kendaraan buat Ganjar, menurut Adi, koalisi partai lain bersedia mengantarkan Gubernur Jawa Tengah itu melaju ke panggung pemilihan. Adi menilai koalisi partai politik yang telah terbentuk saat ini masih sangat cair, poros politik sangat mungkin berubah, bergantung pada arah angin PDIP. Semua konfigurasi politik, semua poros yang terbentuk, semua partai politik pasti sangat menunggu kira-kira siapa yang akan diusung oleh PDIP, ujar Adi. Tak hanya dari parpol lanjut Adi, PDIP juga diprediksi mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo jika mengusung Ganjar sebagai capres. Sebab sejauh ini sinyal restu Jokowi dinilai lebih mengarah ke Ganjar. Menurut Adi, jika benar Jokowi mendukung Ganjar sebagai capres, ini bisa jadi mengaruhi keputusan Megawati sebagai pimpinan tertinggi PDIP. Sekalipun Mbak Mega itu sebagai figur yang menentukan capres PDIP, tapi kalau ada suara lain, feedback, masukan muncul dari Presiden tentu jadi pertimbangan yang signifikan, katanya. Adi pun menduga hingga kini Megawati belum mengambil keputusan ihwal capres dan cawapres yang akan mereka jagokan. Pada pemilu 2024, Megawati disinyalir masih bimbang hendak menjalankan Ganjar yang elektabilitasnya besar ataupun mengharami sang putri mahkota. Itu isu persaingan internal antara Ganjar dan Puan memang telah berebus sejak lama. Sejumlah elit PDIP mengisyaratkan dukungannya buat putri Megawati itu. Namun pencapresan Puan tampaknya terganjal elektabilitasnya yang masih minim, hanya di kisaran 1%, bahkan kurang. Tingkat elektoral ketua DPP PDIP itu jauh tertinggal dari Ganjar yang dalam survei berbagai lembaga kerap bertengkar di urutan pertama dengan elektabilitas tembus 30%. Kendati demikian, pencapresan pemilu 2024 masih jauh, pendaftaran capres-cawapres baru akan dibuka Oktober 2023. Oleh karenanya, menurut Adi, PDIP tak buru-buru untuk mengumumkan kejagoannya. Seperti langganan PDIP sebelum-sebelumnya, Megawati diprediksi memainkan strategi last minutes atau detik-detik terakhir dalam mendeklarasikan capres-cawapres mereka.